Nge-share meramal meramalnya banyak yang banjir di sana, makanya untuk ikan ombyokan dari sana itu harganya naik juga, ngedrop anjlok, bahkan di harga petani pun cuma sampai berapa ya, 2.000-3.000 per. Aduh, kadet. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di Sansan TV. Bagaimana kabar kalian ini? Ini sudah 2023 ya. Aku belum mengucapkan selamat tahun baru kepada kalian. Aduh, sorry ya kalau suaranya bising karena aku lagi ada di Starfish. Kalau kemarin kan aku ada di Lens, sekarang aku ada di Starfish 2 dan di depan ini jalan raya. Jadi sorry kalau banyak suara-suara kendaraan. Oke, nah dalam konten kali ini aku pengen nge-share meramal cana-cana apa saja yang akan naik harganya di tahun 2023 ini teman-teman. Yang pertama tentu cana maru ini, apalagi kalau cana maru itu sekarang di dalam kontes itu sudah ada kelas progress dan kelas beginner. Kalau kelas progress itu di size antara 15 sampai 20 cm, sementara kelas beginner itu di size antara 20 sampai 25 cm, dan itu peluang juaranya masih terbuka sekali teman-teman. Terutama kalau di Jogja itu kelas neraka, kelas yang paling berat itu banyak pihak yang mengakui kalau di kelas juvenil 25 sampai 30 cm. Nah, kelas di bawahnya itu prospek juaranya masih terbuka. Nah, makanya sekarang ini banyak ikan-ikan kecil tua, khususnya maru itu yang lagi naik harganya. Bahkan temanku yang dulu si Reza Popos Naked itu dia bisa menjual sampai 5 juta dari ombyokan yang sekitar 50-70 ribu, dipiara sampai ya 6 bulanan, ikut kontes bisa jadi laku jutaan seperti itu teman-teman. Nah, terutama kenapa aku bilang akan naik harganya, karena ini kan masih banyak tangkapan liar teman-teman, masih banyak tangkapan liar di Pulau Borneo sana, dan sekarang itu kondisinya banyak yang banjir di sana. Makanya untuk ikan ombyokan dari sana itu harganya naik juga. Dulu aku bisa dapat size kecil itu 20-25, sekarang bisa 2 kali lipat aku ambilnya teman-teman. Harga jualnya pun otomatis akan naik. Nah, kalau untuk kelas maru progress itu biasanya yang dicari itu yang barnya rapi, kiri kanan sama, sirip dayung, terus anal fin, terus juga ekornya itu sempurna, tidak ada yang patah atau bengkok, terus juga bunganya sudah mulai tampak bercabung, sudah mulai mecah, warnanya juga oranye. Nah, itu tadi cana maru. Kemudian cana stewarti teman-teman. Kenapa aku bilang cana stewarti? Dulu cana stewarti sempat drop harganya, terutama yang babyan. Dulu sempat hampir di bawah 10.000, cuma kalau sekarang kayaknya stabil di 20.000 teman-teman cana stewarti. Nah, apalagi kalau sekarang itu ada kontesnya. Kalau dulu kan nggak ada kontes untuk kelas cana stewarti. Kalau sekarang ada ini di cana stewarti, kelas kontesnya ada, dan itu yang tampaknya akan membuat naik harganya ya, karena semakin banyak orang yang ikut kontes kelas stewarti, maka akan semakin banyak orang juga yang dia akan nyari ikan-ikan yang berkualitas. Nah, kalau yang dicari di cana stewarti itu biasanya rimnya, karena stewarti kan ada rimnya ya, jadi rimnya yang tebal, yang biasanya oranye, terus kemudian dotnya cari yang rapet dan juga tebel-tebel teman-teman. Terus juga di siripnya biasanya warnanya lebih kebiruan, dan satu lagi mentalnya yang oke teman-teman, karena cana stewarti itu memang PR terbesarnya itu ada di mental. Dia agak pemalu ikannya, terus juga agak susah dilatih mentalnya. Jadi kalau kalian sudah punya beberapa kriteria tersebut, kalian bisa ikut lomba, ikut kontes. Oke, kemudian cana andrau ini cana andrau ini adalah cana yang paling stabil harganya.
karena untuk Babyan-nya sendiri karena dia mengenal musim. Jadi biasanya kalau Cana Andra itu dia akan bertelur biasanya saat awal musim hujan. Nah, awal musim hujan ini yang biasanya dia akan banyak bertelur. Saat musim kemarau biasanya jarang yang ada Cana Andra Babyan, makanya harganya akan stabil. Dan karena sifatnya yang musiman itu teman-teman, makanya Babyan Andrao harganya jadi lebih stabil. Kalau sekarang mungkin sekitar 30-35 itu di size sekitar 4-5 cm. Nah, untuk kelas kontesnya sendiri ini justru makin oke harganya teman-teman. Apalagi kalau di Andro itu yang dicari kan biasanya yang rimnya itu tebel teman-teman, antara fin atas fin bawah, apalagi di ekor itu rimnya tebel dan warnanya oranye. Jadi yang aku tahu kalau rim Andrao yang semu-semu putih itu susah untuk dibikin oranye, itu akan susah. Terus juga cari yang gondrong, proporsional dan mentalnya oke. Selanjutnya ini yang dulu Cana yang dianggap sebelah mata, bahkan cuma dijual kiloan, cuma dibikin lauk, yaitu Cana Limbata teman-teman. Sekarang itu Cana Limbata, terutama yang labelnya Cana Limbata Lawu, itu harganya, apalagi rimnya sudah tebal, harganya mantap-mantap teman-teman. Yang penting kalau Cana Limbata itu kalian bisa cari yang rimnya itu lebar, rim atas yang fin atas, yang bawah, yang ekor itu cari yang rimnya atas dan oranye, itu pasti sudah bagus. Apalagi semakin tebel rimnya akan semakin mahal teman-teman ya. Jadi kalian cari yang rimnya tebel, berwarna oranye, terus mentalnya oke. Apalagi mentalnya ini kan salah satu PR yang berat juga, karena biasanya kan kalau Limbata BC atau Limbata CB itu memang mentalnya agak susah untuk dinaikkan, sama kayak Stewati. Jadi kalau kalian punya Limbata yang mentalnya bagus, rimnya tebel, berwarna oranye, terus aktif, nah itu sudah pasti akan laku gede teman-teman, akan cuan banyak itu. Oke, kemudian yang dulu sempat ngedrop anjlok, bahkan di harga petani pun cuma sampai berapa ya, 2.000-3.000 per ekor, yaitu Asiatica teman-teman. Sekarang itu Asiatica lagi naik lagi, apalagi yang label WS dan label RSP, Red Spot, itu harganya lagi naik. Dan apalagi kalau untuk WS ya, untuk WS itu kalian cari yang gondrong, yang spotnya banyak, itu otomatis laku gede teman-teman, cuannya banyak. Cuma untuk membedakan, biasanya kalau aku membedakan di size sekitar 4-5 cm, karena kalau di size baby itu Asiatica WS, RSWS itu hampir mirip. Jadi kalau makin gede, kalau size mungkin 4-5 cm, baby Asiatica RSWS itu dia akan agak kemerah-merahan di sekitar badannya. Nanti aku perlihatkan seperti apa. Terus juga kalau WS itu dia akan stabil, spotnya banyak, tidak nampak kemerah-merahan. Oke. Oh ya, satu lagi nih aku hampir kelupaan, yaitu Auranti teman-teman. Auranti tetap stabil harganya, walaupun kemarin sempat WC-nan itu size kecil di bawah 200.000 ya. Sekarang sudah mulai naik lagi, sudah mulai mahal lagi harganya, apalagi yang sudah ikut kontes, barnya oranye, gondrong, mentalnya oke, otomatis laku cuan banyak itu teman-teman ya. Itu tadi Cana-Cana yang kemungkinan akan naik harganya di tahun 2023 ini. Semoga bisa menjadi hiburan buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.